Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini ketemu dengan Pak Salim lagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Namun sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini diberikan Allah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Kita membaca doa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita lanjutkan. Mutiara hikmah. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu ke beberapa derajat. Ini adalah janji Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu ke derajat yang lebih tinggi. Semoga kita semangat dalam menuntut ilmu ya. Berikutnya, peta konsep pembelajaran hari ini. Kita akan mulai dengan mengenal Rasul-Rasul Allah. Mengenal Rasul. Rasul itu apa? Siapakah Rasul-Rasul itu? Dan pembahasan berikutnya, tugas-tugas para Rasul, lalu evaluasi atau latihan soalnya. Sudah siap anak-anak? Baik, silahkan diperhatikan. Yang pertama, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalatah. Wallahu ya'shimuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir atau ingkar. Nah, anak-anak, itu adalah firman Allah sebagai informasi kepada kita kenapa kita harus beriman, karena Rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang dikirim kepada kita untuk menyampaikan wahyunya. Untuk itu kita harus mempercayainya ya. Dan iman ini artinya percaya. Anak-anak, bagaimana cara mengimani Rasul-Rasul Allah itu? Caranya adalah yang pertama, percaya dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian kita bisa bersolawat kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita untuk gemar membacakan solawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, Allah pun bersolawat untuk para rasulnya. Untuk itu kita juga gemar bersolawat ya. Dan yang ketiga, meneladani akhlaknya ya. Karena Rasul itu adalah suri teladan atau contoh yang kita harus teladani. Begitu ya anak-anaknya ya, bisa ya untuk meneladani akhlaknya para Rasul Allah. Berikutnya, mengenal Nabi dan Rasul. Ya, yang pertama kita harus kenal dulu ya. Tak kenal maka tak sayang ya, kata pepatah. Nah, untuk itu kita harus mengenal dulu. Anak-anak, dalam ajaran agama kita yaitu Islam, meyakini keberadaan Nabi dan Rasul termasuk dalam rukun iman yang keempat ya anak-anak ya. Karena iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, Rasul, hari kiamat, dan qada qadar atau takdir. Secara bahasa, kata Nabi berasal dari bahasa Arab, naba, yang berarti dari tempat yang tinggi. Pengertian secara umum, Nabi adalah seorang manusia hamba Allah yang diberi kepercayaan berupa wahyu untuk dirinya sendiri. Maksudnya, wahyu yang diterima Nabi dari Allah tidak wajib disampaikan maupun diajarkan kepada umatnya.
Namun Nabi tetap memiliki kewajiban untuk mengamalkannya. Nabi ya. Sedangkan Rasul, ya, siapa itu Rasul? Ya, Rasul berasal dari kata risalah, ya, yang artinya penyampaian. Arti Rasul secara istilah yaitu seseorang yang mendapat wahyu dari Allah, selanjutnya diamalkan dan memiliki kewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi sudah jelas ya anak-anak ya, siapa Nabi dan siapa Rasul. Kemudian yang kedua, perbedaan Nabi dan Rasul. Kadang-kadang kita masih bingung siapa itu Nabi dan siapa itu Rasul. Nah, ini perbedaannya. Nabi menerima wahyu dari Allah untuk diamalkan sendiri. Sedangkan Rasul menerima wahyu untuk disampaikan pada umatnya. Yang kedua, perbedaannya, Nabi mendapat tugas atau diutus kepada yang sudah beriman. Sedangkan Rasul diutus pada kaum yang masih ingkar atau kafir kepada Allah, tidak mau menyembah Allah. Dia belum beriman. Kemudian yang ketiga, Nabi memiliki jumlah yang lebih banyak daripada Rasul. Semua Nabi tidak berarti Rasul, sedangkan Rasul pasti dia seorang Nabi. 5. Nabi menerima wahyu Allah melalui mimpi, sedangkan Rasul menerima wahyu melalui mimpi serta disampaikan melalui malaikat dengan kemampuannya yang mampu melihat dan komunikasi langsung dengan para malaikat. Yang terakhir, perbedaan Nabi dan Rasul, sebagian Nabi ada yang meninggal karena dibunuh oleh kaumnya, sedangkan Rasul akan diselamatkan oleh Allah dari percobaan pembunuhan dari kaumnya. Untuk itu tidak ada ceritanya, sejarahnya Rasul itu meninggal karena dibunuh oleh umatnya ya. Kemudian selanjutnya, nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Anak-anak, jumlah Nabi dan Rasul itu banyak sekali. Namun yang wajib kita imani ada 25 ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka juga ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Nah, itu adalah dasar dari jumlah Nabi banyak sekali ya. Ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Yang wajib kita imani ada 25 Nabi dan Rasul. Berikut nama-namanya. Ada 25 nama Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, itu ya anak-anak ya. Mungkin banyak variasi lagu-lagu yang lain, silahkan berkreasi untuk menghafalkan nama-nama Nabi dan Rasul ya. Berikutnya, Rasul Ulul Azmi. Di antara Nabi dan Rasul tersebut ada yang mendapat gelar Ulul Azmi. Apa artinya? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keberanian, ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Yang termasuk Rasul Ulul Azmi adalah 1. Nabi Nuh alaihissalam, 2. Nabi Ibrahim alaihissalam, 3. Nabi Musa alaihissalam, 4. Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah sifat-sifat Rasul Allah. Anak-anak, Rasul itu memiliki sifat wajib. Artinya sifat yang harus dimiliki seorang Rasul ya. Kalau tidak memiliki 4 sifat ini, dia berarti bukan seorang Rasul. Apa saja sifat keempatnya itu? Yang pertama, siddiq, artinya benar. Seorang Rasul itu pasti benar dalam ucapan maupun perbuatannya. Oleh karena itu, tidak mungkin Rasul bersifat kizib, artinya bohong.
Jadi lawan kata dari sifat wajib itu adalah mustahil, yang tidak mungkin, ya. Seorang rasul tidak mungkin bersifat kizib atau bohong, ya. Sifat wajibnya adalah sidik, ya. Jelas ya. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya, bahwa sifat wajib yang dimiliki seorang rasul itu adalah dia harus bisa dipercaya atau amanah. Ya, para rasul itu selalu dapat dipercaya baik dalam ucapan maupun perbuatan serta ajaran-ajarannya. Para rasul tidak mungkin berkhianat dalam mengemban wahyu dari Allah untuk diajarkan kepada umatnya. Oleh karena itu mustahil para rasul itu bersifat khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Lawan kata wajib, lawan kata sifat wajibnya rasul amanah adalah khianat atau tidak dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Para rasul selalu menyampaikan ajaran-ajaran yang diterima dari Allah kemudian disampaikan kepada umatnya. Para rasul tidak mungkin menyembunyikan ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah. Oleh karena itu mustahil rasul itu bersifat kitman. Lawan kata dari tabligh adalah kitman. Tidak mungkin seorang rasul itu menyembunyikan atau merahasiakan wahyu yang diterimanya. Itu ya anak-anak. Berikutnya yang keempat, fatonah. Sifat wajib yang keempat bagi seorang rasul adalah fatonah, yang artinya pandai. Para rasul itu pandai, bijaksana dan cakap dalam membimbing umatnya. Oleh karena itu mustahil bila seorang rasul itu baladah, artinya bodoh. Tidak ada ya seorang rasul itu bodoh. Dia itu pintar semuanya, pandai-pandai semuanya, ya. Nah, anak-anak, selain 4 sifat wajib tersebut, para rasul juga dikaruniai sifat maksum, yang artinya rasul itu terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat. Jelas ya? Kemudian yang keenam, mukjizat para rasul. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah hal luar biasa yang tampak pada diri seorang nabi atau rasul. Mukjizat ini berfungsi sebagai bukti kenabian dan kerasulan para rasul. Seperti pembuatan kapal yang besar atau bahtera yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika mau datangnya banjir, ya. Kemudian Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar api. Nabi Isa alaihissalam yang dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW dapat membelah bulan, dan masih banyak tentu yang lainnya. Untuk selanjutnya, tugas-tugas Rasul Allah. Anak-anak, para rasul yang diutus oleh Allah itu ya mempunyai tugas yang harus dilaksanakan, ya. Di antaranya pertama, mengajak manusia untuk menyembah Allah. Kedua, menjelaskan tata cara beribadah. Ketiga, menjelaskan kebesaran Allah, menyampaikan berita tentang adanya makhluk gaib seperti surga, neraka, malaikat, iblis dan lain sebagainya. Yang kelima, mengajak manusia berakhlak mulia. Yang keenam, memberikan aturan kehidupan kepada manusia. Selain itu, fungsi Rasul adalah sebagai suri tauladan atau contoh bagi umatnya sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri seorang rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, gitu ya anak-anak ya. Semoga kalian bisa meneladani sikap maupun akhlak Rasulullah. Nah, anak-anak, setelah menonton videonya, silahkan kerjakan latihan soal di link yang sudah tersedia di deskripsi channel YouTube ini, ya. Silahkan klik linknya. Sebelumnya, subscribe dulu bagi yang belum subscribe untuk berkembangnya channel YouTube ini. Like and share ilmu ini kepada orang lain, semoga menjadi amal jariah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.